Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Nikmat keimanan, nikmat terlebih diberikan oleh Allah nikmat apa? Ihsan. Ihsan, kita senantiasa diawasi oleh Allah, senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang lain, kesehatan. Teman-teman bisa rasakan kalau kurang sehat, makan aja kurang enak, walaupun lauknya enak. Tidak pahit, demam, kena angin seharusnya sore enak, adem, sepoi-sepoi, tapi kalau orang meriang malah justru rasa. Ya, ini semua nikmat yang patut kita syukuri. Ya, semakin kita pandai bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala kita syukuri, maka pasti Allah akan tambah nikmat tersebut. Ya, kita berupaya dengan sekuat tenaga kita, ya, untuk tidak bermaksiat sama Allah sekecil apapun. Ya, karena cobalah teman-teman, kalau teman-teman punya orang tersebut sudah kita berikan kebaikan yang banyak sekali, tiba-tiba dia mengkhianati kita, bagaimana hati kita? Sedih tidak? Iya, ternyata dia yang mengkhianati kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak senang, ya, dan Allah cemburu tatkala hambanya itu bermaksiat kepada Allah sekecil apapun. Oleh karena itu Allah mengatakan apa? Bukan kadar maksiatnya yang engkau kerjakan, yang engkau perlu jauhi, akan tapi engkau melihat kepada siapa engkau bermaksiat, kepada zat yang telah berbuat baik kepada kita. Begitu banyak kebaikan Allah, ya, makanya kita diperintah untuk apa? Senantiasa memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, dalam semua keadaan, dalam semua kondisi. Kalau nikmat disempurnakan, kita mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah yang dengannya lah nikmat Allah tersebut sempurna amal-amal soleh. Kita bisa sholat karena apa? Allah berikan kesehatan, Allah berikan media air, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Ya, terus teman-teman, ya, jangan lupa untuk bersyukur sama Allah. Nah, syukur yang benar adalah dengan cara apa? Dengan cara kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, ya. Semampu kita, sekuat tenaga kita, ditolonglah kepada Allah. Allah katakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didahulukan ibadah, kemudian isti'anah, pertolongan. Karena ibadah yang kita kerjakan itu tidak mungkin bisa tanpa pertolongan Allah. Kita baca Quran nggak bisa kalau Allah nggak bantu. Kita mau ngaji nggak bisa kalau Allah nggak bantu. Ya, semua hal, bahkan teman-teman membuat, ya, web pun nggak bisa kalau Allah nggak bantu. Dari apa? Dari semuanya. Bantu listriknya, nggak mati lampu, dibantu energinya, dibantu akalnya, dibantu pikirannya, dan dibantu semuanya. Baik teman-teman, kita kemarin pertemuan yang pertama itu perdana sudah kita jelaskan apa? Tentang apa? Biografi Imam An-Nawawi. Kemudian kita telah bawakan wajibnya beliau membawakan bab pertama, babul ikhlas wa ihdari niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal al-bariza wal khafiyah. Ya, bahwa beliau membawakan bab ikhlas pertama kali. Tanpa keikhlasan nggak ada semua artinya amal kita, alias ditolak sama Allah. Dan wajibnya kita menghadirkan niat dalam semua amal. Maksudnya apa? Kita niat beramal ini setelah ikhlasan Allah. Ini amal apa mau kita kerjakan? Contohnya teman-teman mempekerjakan atau paling mudah mandi misalnya. Mandi. Kalau kita nggak niat mandi janabah, tidak akan hilang junub kita. Walaupun kita menghabiskan air berbak-bak, tapi kita nggak ada niat untuk mandi janabah. Kita sholat di waktu zuhur, tapi kita nggak niatkan sholat zuhur.
tidak sah salat kita. Setelah kita ikhlas, kita harus apa? Menghadirkan niat. Niat untuk membedakan apa? Untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Ya, antara ibadah dengan adat kebiasaan. Ya. Teman-teman mandi ada yang adat, kebiasaan, ada mandi apa? Junub, janabah. Teman-teman cuci tangan, kumur-kumur segala macamnya, cuci kaki, ngusap kepala misalnya. Cuman adat aja untuk supaya segar-segaran. Dengan niat berwudu beda enggak? Beda. Yang satu niatnya wudu menghilangkan hadas kecil, yang satu hanya orang untuk segar-segar aja enggak menghilangkan hadas kecil. Maka wajib menghadirkan niat-niatnya apa? Niat ini, ibadah ini mau kita kerjakan apa? Orang berpuasa, puasa banyak, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, ada seorang berpuasa di hari Kamis misalnya. Apa niatnya? Dan dia pernah batal karena sebab musafir. Dia puasa di Kamis tapi dia tidak niatkan. Sah niatnya, sah ibadahnya enggak. Kenapa? Karena dia enggak niatkan mau puasa apa? Apakah puasa qada mengganti atau puasa sunnah Kamis? Paham insyaallah? Kemudian kemarin saya tambahkan satu dengan apa? Saya tambahkan satu dengan apa? Judul Hisbah. Apa hisbah? Apa itu? Ini nggak ada di Imam Nawawi ya, tapi saya tambahkan apa? Dan Imam Bukhari masukkan di kitab sahihnya. Apa itu hisbah? Mengharapkan imbalan, mengharapkan ganjaran di sisi siapa? Sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengharapkan apa? Ganjaran, ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta ganjaran al-hisbah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh misalnya teman-teman salat ke masjid, kan ada hadisnya tuh. Melangkah ke masjid mengangkat apa? Derajat. Dan apalagi diberikan cahaya. Apalagi dapat 27 derajat. Kaki kanan mengangkat derajat, kaki kiri menghapuskan dosa. Kemudian bagaikan depan rumahnya ada sungai yang dia mandi. Ya. Di dalam sungai tersebut setiap hari 5 kali. Kata Nabi, masih ada tersisa kotoran nggak? Kira-kira kalau orang mandi setiap hari ke sungai 5 kali sehari, bersih nggak badannya? Begitu perumpamaan salat. Subhanallah. Makanya saking besarnya perintah salat, Allah langsung mengutus Nabi Muhammad dalam peristiwa apa? Isra dan Mi'raj, langsung ke langit. Tapi teman-teman lihat salat di masjid penuh nggak orang? Nah, paling kalau penuh Jumat, sama apa tarawih, sama Id. Selebihnya apa? Kosong lagi masjid. Ya. Nah, setiap amal yang kita kerjakan setelah kita niat ikhlaskan Allah, menghadirkan keikhlasan kan Allah, niat amal apa yang mau kita kerjakan untuk membedakan antara ibadah yang adat sama hisbah. Ya Allah, aku mengharapkan pada Engkau pahala yang Engkau janjikan melalui apa? Melalui Nabi Muhammad SAW. Nabi janjikan apa? Antum bantu orang susah. Antum bakti sama orang tua apa? Keutamaan bakti sama orang tua. Apa keutamaan kita bakti sama orang tua? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sediakan apa? Itu surga yang awsat. Paling pertengahan. Ya. Rasulullah banyak gitu hadisnya, ya. Rasulullah SAW bersabda apa? Dalam hadis yang sahih, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada 2 pintu yang disegerakan oleh Allah siksaannya di dunia. Alias apa? Langsung Allah bukakan pintu siksaan tersebut. Langsung kena. Sebelum di akhirat, di dunia sudah kena. Apa itu? Al-uquq wal bagyu. Durhaka sama orang tua dan apa? Al-bagyu zalim. Kebalikannya apa? Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbalik dari hadis tersebut, bahwa Allah akan segerakan kebaikan-kebaikan di dunia ini sebelum akhirat. Bagi siapa? Lawan dari durhaka apa? Bakti sama orang tua. Lawan dari zalim apa? Lawan dari kezaliman apa? Keadilan. Itu akan segerakan kebaikan di dunia. Makanya kalau antum mau sukses dalam dunia, apalagi akhirat, bakti sama orang tua. Jangan ragu. Lagi antum yang belum menikah nih ya, banyak jomblo sini ya. Ya kan? Jangan ragu bantu orang tua. Selama orang tua antum apalagi di atas ketaatan, jangan ragu, bantu orang tua antum. Ya.
jerih payah antum, hasil antum bekerja siang malam, kemudian antum berikan sama orang tua dari keringat, itu masya Allah besar pahalanya, ya, besar pahalanya, ya. Nah ini teman-teman, setiap amal soleh yang kita kerjakan hadirkan itu al-hisbah juga, ya. Harapkan ganjaran, ya Allah, aku meminta kepada Engkau ganjaran yang besar dari apa yang aku kerjakan ini. Sama kita belajar nih, kita belajar bersama, sama. Apa keutamanya? Banyak sekali. Untuk ilmu agama sudah kita bawakan beberapa kali dalam majelis ini, ya kan? Dimudahkan jalannya oleh Allah, sahalallahu tariqal jannah. Kemudian malaikat ridho, malaikat khusus Allah kirim untuk mencari majelis ilmu, ya. Kemudian Allah menyebut orang-orang yang sedang belajar talibul ilmi, wa dzakarallahu fi man indah, ya. Begitu banyak keutamaan yang akan kita dapatkan insyaallah. Asal apa? Pertama kali apa tadi? Syaratnya ikhlas. Ikhlas dulu. Apa aja Mas? Mas mau kerja ini ikhlas. Saya Mas belajar ini harus ikhlas, kalau enggak habis semua, enggak ada manfaatnya kita belajar atau mengajar. Nah, ikhlas inilah yang tidak bisa dihancurkan oleh iblis sama syaitan. Dia enggak sanggup menghadapi keikhlasan. Makanya iblis berkata apa? Fa bi'izzatika la'uqiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini paling berat Mas, ikhlas ini. Demi kebesaran-Mu ya Allah, akan aku sesatkan semua anak Adam. Kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas. Mas, kalau orang ikhlas, walaupun enggak disuruh dia kerjakan. Walaupun enggak ada, orang belajar sekarang apa? Pi atau enggak ada apa? Penghasilannya, dia akan kerjakan. Para nabi berdakwah siang malam. Enggak ada penghasilannya dakwah itu. Ya, siang malam, bahkan apa? Intimidasi, pembunuhan, ya, penyerangan. Sampai Nabi Muhammad kisahnya nanti kita akan kisahkan bagaimana sahabat-sahabat hijrah 2 kali ke Habasyah Ethiopia. Mas bayangkan saat itu dengan keterbatasan transportasi dari Mekah ke Habasyah Afrika. Bayangkan coba, jauh jaraknya Mas. Kenapa? Untuk menyelamatkan agama din, ya, agama din, ya, luar biasa. Ya. Mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah luar biasa. Bukan hanya hartanya Mas, keluarga ditinggalin. Yang gak beriman, perisa mereka. Rumah yang mereka udah bangun, perniagaan yang mereka sudah besarkan, usaha yang mereka sudah jalankan, tinggalin semua. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama mereka harum terus sepanjang zaman. Allah katakan radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum. Kenapa? Jasa mereka yang besar. Maka hadirkan niat ikhlas karena Allah. Ini paling berat. Nah, setan gak bisa apa menggulingkan orang yang ikhlas. Lihat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf selamat dari godaan perempuan cantik Zulaikha, istri menteri. Dia tahu kan isi para menteri rata-rata cantik atau biasa-biasa aja? Ya, semua orang sepakat cantik. Ya, di atas melebihi rata-rata. Iyalah, orang besar-besar. Mana ada orang biasa-biasa. Setelah itu apa? Sudah dicantik, dia bersolek lagi. Orang yang nggak cantik disolek jadi cantik kan? Ini orang cantik disolek lagi. Didandani semakin cantik nggak? Maka kecantikan di atas kecantikan. Setelah itu apa? Dia serahkan dirinya sama Yusuf, alias siap dizinahi. Nanti Mas bisa baca kisah Nabi Yusuf. Dia mengatakan, qalat haytalak, hai Yusuf sini. Dia ngajak Yusuf berzina. Keempat apa? Kelima, setelah itu apa? Rumah sepi, gak ada orang. Pintu-pintu semua ditutup. Tunjukkan dia orang besar. Atau orang kaya, pintunya banyak gak? Banyak. Tutup semua pintu. Wa ghulqat abwab. Pintu ditutup semuanya. Gak ada orang. Keenam, banyak lagi. Yusuf, pemuda. Kedelapan, ketujuh, Yusuf bukan orang Mesir. Orang mana Yusuf? Nabi Yusuf alaihissalam Palestina. Orang Palestina. Gak ada orang Palestina. Tampan-tampan kan? Ya, tampan-tampan. Yusuf itu setengah ketampanan Nabi Adam alaihissalam. Pemuda, sedang-sedangnya suka wanita, bukan orang situ, orang pendatang, alias data-database-nya nggak ketahuan kalau bermaksiat. Tapi semua apa? Tinggal sama Yusuf. Apa Yusuf katakan?
Allah katakan tentang Nabi SAW, ya, innahu minal mukhlasin. Ya, sesungguhnya Yusuf termasuk orang-orang apa? Mukhlas. Ada yang baca dengan mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Gagal setan itu menggoda Yusuf. Ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Ada ulang baca mukhlasin. Ya. Maksudnya apa? Termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Kata ulama, dengan keikhlasan kita bisa selamat dari apa? Jeratan syaitan. Dengan ikhlas apa? Kita bisa selamat dari jeratan syaitan, teman-teman. Ya. Teman-teman sekalian, ya. Kita semua harus waspada, ya. Gak ada yang merasa pede dengan iman kita masing-masing, ya. Kenapa? Terus syaitan itu merongrong orang tersebut untuk apa? Berbuat keji dan kejahatan, ya. Nah, kalau katakan apa? Syaitan itu musuh yang nyata, ya. Jangan pernah merasa aman. Baik, itu dia. Sudah sampai hadis keberapa kita bacakan, teman-teman? Hadis keberapa? Hadis keberapa? Ada ingat nggak hadis keberapa? Masalah hadis. Itu fikih. Ini hadis arba. Ini hadis Riyadhus Shalihin. Taman-taman surga. Hah? Oh, tentang geografi. Iya, sampai situ ya. Dan surat Al-Hajj dibahas. Ya, oke. Baru sampai tentang kisah biografi Nawawi ya. Oke, sekarang kita masuk, teman-teman. Yang dibawakan Imam Nawawi tentang pertama kali kemarin tentang definisi ikhlas ya. Ya kan? Apa ikhlas kata beliau? Ifradullah subhanahu wa ta'ala bil qasdi. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua tujuan. Pada tujuan atau di semua tujuan. Jadi saya kata tadi, tujuan apa saja? Kita mau belajar, mau cari nafkah, mau bantu orang tua, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau jihad, mau apa saja. Harus apa? Ifradullah. Apa ifradullah? Tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada unsur apa? Ada unsur karena si fulan, si fulana, atau ini berat, teman-teman. Berat sekali. Ya, karena kita manusia Pak, nggak hidup dari apa? Dari tuntutan tergantung terkadang kepada manusia. Ya tidak. Tergantung sama manusia, ada ikatan. Nah, kita harus tepis semua itu karena Engkau ya Allah. Ya, itu dia. Ifradullah subhanahu wa ta'ala bil qasdi. Dalam semua qasdi. Apa qasdi? Tujuan. Ya. Tapi kita nggak pasang status aku udah ikhlas, nggak ada. Atau di kaos ahli tauhid, nggak ada. Ya teman-teman, ini semua di hati, amalan hati. Wa huwa yuridal abdu bi ta'atihi taqarruba ila Allah duna syai'in akhar. Di mana seorang hamba dengan ketaatannya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk sesuatu yang lain. Paham enggak? Karena berat kayak ini. Berat. Apalagi kalau kedudukan agama. Di seorang ustadz misalnya. Aku dibilang orang soleh. Atau imam masjid. Suaranya bagus ya. Kan beratnya itu. Dipuji sama orang. Berat. Berat. Wih, kamu pinter ya. Beratnya itu. Berat.
Ya. Demikian kalau kita terpuruk, jatuh, kamu miskin ya, gembel. Berat itu juga ujian itu. Bulian. Ya. Allahu Akbar. Ya. Kesenangan dengan gemerlapannya, kemiskinan dengan kesusahannya. Ya. Bagaimana? Si kaya apakah syukur, si miskin itu sabar. Mana yang paling tinggi derajatnya, yang paling takwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi keduanya memiliki apa? Kedudukan tinggi si Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu teman-teman ya. Beliau bawakan firman Allah dalam soal Al-Bayyinat kelima, kita hafal. Bagaimana bunyinya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah berfirman tentang tauhid ini agar kita ikhlas dalam beribadah dan tidaklah mereka diperintah. Siapa yang perintah mereka? Allah Subhanahu wa taala. Illa kecuali apa? Liya'budullah, agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka beribadah kepada Allah dalam kondisi apa? Mukhlisin, ikhlas. Lahuddin, ikhlas karena Allah dalam menjalankan agama ini, din ini. Hunafa, jamak dari hanif, orang-orang yang bertauhid. Dia tuh. Wa yuqimus salata, mereka juga orang-orang yang menegakkan salat. Wa yu'tuz zakata, mereka juga orang-orang yang melakukan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang kokoh. Ini ciri agama Islam, teman-teman. Antum kita semua jangan sampai tinggalkan salat. Kalau bisa soal itu azan, kita berangkat langsung ke masjid. Nah, sini kan terkenal, ya, di perusahaan ini, tentu azan langsung ke masjid. Allahu Akbar. Mana ada perusahaan yang azan langsung ke masjid? Ya, nggak ada. Bisa dengan jari paling. Antum azan langsung ke masjid, nikmat yang besar. Ada orang nggak bisa sujud, nggak bisa ruku. Ya. Maksudnya adalah wa ma umiru ahlul kitabi. Ini asalnya untuk ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Wa ghairuhum, dan selain mereka, illa biibadatillahi wahda, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah semata, la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Wa iqamis shalah, agar mereka menegakkan salat, mereka juga harus salat. Kan seperti saya ceritakan, para nabi dulu salat juga. Mana buktinya? Baitul Maqdis, Filistin itu adalah markasnya para nabi dan rasul. Oleh karena itu kenapa salat di setiap masjid yang dibangun para nabi lebih tinggi derajatnya dibanding masjid-masjid yang lain? Di Masjid Mekah, siapa yang bangun Mekah? Nabi Ibrahim dan Ismail. Berapa keutamaan sholat di Mekah? 100.000 kali dibanding masjid yang lain. Masjid Nabawi di Madinah, siapa yang bangun? Nabi Muhammad SAW. Berapa ribu kali dibanding masjid yang lain? Keutamaannya 1.000 kali. Di Masjidil Aqsa di Filistin sekarang terjajah oleh orang Yahudi. Semoga Allah menghancurkan mereka. Allahumma amin. Allahumma adihum adzaban syadidan aliman min qaribin, Allahumma amin. Di Filistin ya sekarang terjadi sama orang Yahudi dibantu sama orang kafir, ya. Salat di Baitul Maqdis sekali salat sama dengan 500 kali dibanding masjid lain. Kenapa? Baitul Maqdis tempat markasnya para nabi dan rasul. Ini dulu tempat besar Nabi Yusuf alaihissalam sebelum dibuang sama saudara-saudaranya. Siapa tinggal di situ? Nabi Ibrahim. Di samping beliau juga membangun apa? Ka'bah yang mulia. Karena Ibrahim naruh istri yang keduanya siapa? Sarah di Mekah. Hajar di Mekah. Adapun Sarah di Filistin. Lahirlah Ishak. Ishak Yakub, ayahnya Yusuf. Dari 4 istri lahirlah itu 12 bersaudara. Yusuf dan Bunyamin dari satu ibu namanya Rahil. Paham? Nah 10 sisanya itulah yang berkhianat selain Bunyamin, yang jeblosin Yusuf ke sumur. Sehingga Yusuf dibuang, dibeli sama menteri yang ada di Mesir. Dibesarkan. Jadi anak angkat bahasa kita sekarang. Ternyata istrinya suka sama Yusuf. Itu kejadian. Sehingga beliau dituduh memperkosa kalau bahasa kita sekarang. Ya, usah memperkosa Yusuf, memperkosa majikannya atau ibu angkatnya. Bla 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 bla. Ternyata ketahuan sama istri menteri yang lain. Kepengen juga sama Yusuf. Mau zina bareng sama Yusuf. Maka Yusuf berdoa apa? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna
wa aku minal jahilin. Ya Allah, penjara lebih aku suka. Karena Yusuf diancam kalau Yusuf tidak menuruti hasrat kemauan birahi mereka, Yusuf dipenjara. Langsung Yusuf berdoa, ya Allah, penjara lebih aku suka dibanding ikutin apa? Birahi mereka. Bayangkan coba. Allahu Akbar. Zaman dulu belum ada komunikasi, belum ada media. Zaman sekarang lihat makanya nauzubillah, serem kan? Anak zina udah biasa, anak sekolah zina biasa ya. Allahu Akbar, apalagi diberikan peralatan-peralatan kontrasepsi dan serem, ngeri. Serem, ngeri. Karena orang udah gampang berbuat, nanti gak hamil kok, yang penting hamil. Allahu Akbar. Serem. Antum kita semua kalau nggak dididik agama, jadi serem, buas. Kita lihat berita-berita, Allahu Akbar, serem. Ya. Nauzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Ya. Yang penting itu agama, din nomor satu. Pentingnya takut sama Allah. Pentingnya apa? Untuk belajar agama, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah, kita akan tenang hati kita. Kalau kita nurutin hawa nafsu terus, teman-teman, hancur. Hancur, antum enggak dapat apa-apa. Nauzubillah, hancur, enggak dapat apa. Maka jangan sampai maksiat. Kalau kita yang maksiat, ingat zat yang telah atau zat yang akan kita maksiat itu siapa? Jangan lihat kecilnya, tapi siapa zat yang kita maksiat tersebut? Antum pengen khianati orang tua antum, bukan besar kecilnya pengkhianat, tapi ini orang tua antum yang besarkan antum sejak kecil, antum mau khianati untuk bohongi, paham nggak? Jangan lihat bentuk kecil besar, tapi siapa? Apalagi kepada Allah, ya Rabbul Alamin, ya. Wazakah, ya. Wahunafa hum al-ma'iluna an jami'il adyan ila dinil Islam. Hunafa orang-orang yang jauh dari semua agama dan dia akan condong kepada agama Islam. Ada siapa? Hanif, orang yang bertauhid. Nabi Ibrahim diberikan apa? Gelar Hanif. Wa dzalika dinul qayyimah ay millatul mustaqimah. Itulah agama yang mustaqim, lurus. Rata-rata alhamdulillah orang-orang dapat hidayah itu terus orang yang sholat. Orang yang tetap sholat, dan sholatnya seperti apa? Sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas nanti insyaallah sifat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai daging-daging sembelihan kalian yang kalian sembelih, tidak akan sampai darah-darahnya hewan sembelihan tersebut kepada Allah. Tapi yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa. Apa takwa di sini? Al-ikhlas, niat ikhlas karena Allah. Ada orang yang beli berapa, Pak? 1000 ekor sapi. Supaya dia sum'ah didengar sama orang, ujub, riya, maka nggak dapat. Ya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Allah dan sembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah maksudnya. Ikhlas. Maksudnya adalah lan yasila ilallahi luhumu hadaya wadduhaya wala dima'uha walakin yasiluhu minkumun niyatu. Tidak sampai kepada Allah daging-daging hadyu. Tahu hadyu enggak? Kalau teman-teman haji, insyaallah ada namanya tamattu dan haji qiran, itu bawa apa? Bawa sembelihan, nanti dipotong pada tanggal 10 Zulhijjah. Yaumun Nahar namanya, hari penyembelihan. Jadi dibelinya di sana. Tamattu. Ya, kalau qiran dibawa tuh sama hewan-hewannya waktu dia berangkat haji. Dari negeri dia yang dekat. Kalau dari Indonesia nggak mungkin bawa kambing ke pesawat kan. Nanti belinya di sana, tamattu, bersenang-senang. Kalau qiran dia terus pakai pakaian ihram sampai selesai ya di tanggal 10 tersebut. Dia bisa pakai pakaian biasa. Ya, namanya tahallul awal. Nah, ya namanya hadaya, hadyu. Ad-duhaya, kalau duhaya apa? Udhiyah, duhaya, sembelihan di hari Idul Adha. Kita yang tidak berhaji, paham? Namanya sembelihan kurban. Haji juga sembelihan. Gitu. Tapi istilah kalau hadyu untuk di musim haji, jemaah haji yang haji.
Sembilan mereka jamaknya hadaya, ya. Ya, kalau dohaya, udhiyah sembelihan, ya, di waktu 10 Zulhijjah, ya, atau tanggal 11, 12, 13 yang mutasyrik, waktu lebaran Idul Adha dan hari tasyrik. Paham insyaallah? Ya. Maka tidak akan sampai semua daging-daging itu. Karena yang berkurban, maka nyembelih hadiu, tidak pula darahnya kepada Allah, tapi yang sampai niat kalian ikhlasnya sama Allah. Walakin yasiluhu minkum niyatu wal ikhlasu. Akan tapi yang sampai kepada Allah di antara kalian dengan sembelian kalian tersebut, kurban kalian, niat dan ikhlas. Teman-teman bisa lihat bagaimana para pembuat konten itu dalam kurban. Berapa? Ratusan juta. Wih, berat itu. Mempertahankan ikhlasnya. Berat nggak? Berat. Pasti orang puji ratusan juta. Sapi, ratusan juta. Ngeri orang-orang yang buat konten-konten untuk ibadah ya. Membeli sekian diketahui orang. Ngeri. Kenapa? Iman kita tuh nggak kuat. Kita kalau dipuji terus bertubi-tubi kita jatuh. Lama-lama ibunya apa? Tidak ikhlas. Berat teman-teman. Dan upayakan kalau kita mau ibadah, sembunyikan kalau bisa sembunyikan. Ternyata antum nyembeli 1000 ekor sapi. Antum tebar kemana-mana, yang negeri-negeri yang gak pernah makan daging, misalnya kesian. Kampung-kampung yang makan daging, tebar. Diam-diam aja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipublikasikan. Jangan dokumentasikan. Jangan. Udah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa takutnya kita apa? Berubah. Berat teman-teman, berat sekali. Antum juga kalau mas umroh, jangan kalau memang sendiri ya, jangan dokumentasikan. Kecuali memang itu travel ya, berat karena ada hubungan dengan dokumentasi untuk review, untuk renting dan so itu pun kita harus jaga hati kita. Kenapa berat loh, berat sekali. Karena tujuan kita apa? Tujuan kita apa? Nanti cari apa? Cari masa. Berat. Allahu Akbar. Besarnya keikhlasan itu. Dan butuhnya perjuangan dalam keikhlasan itu. Berat kan? Antum orang ikhlas itu teman-teman, ya itu nggak butuh terima kasih, dia nggak butuh balasan. Dari mana dia mintanya? Kepada siapa mintanya? La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami beri makan kalian itu karena Allah aja. Nggak pengen kamu terima kasih ya. Tidak pula kamu balasi besok. Tapi tetap kita yang diberikan oleh orang kebaikan, ucapkan apa? Jazakallahu khairan. Nanti dibantu sama teman. Jazakallahu khairan mas. Artinya apa sih jazakallahu khairan? Semoga Allah memberikan kebalasan yang baik kepada kamu. Yang lebih baik dari yang kau berikan. Begitu. Coba indah sekali Islam. Penuh dengan doa. Semuanya doa. Allahu Akbar. Ya. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kana ahlul jahiliyati, adalah orang-orang jahiliyah, ya. Mereka biasa kalau nyembelih, mereka juga kan melakukan ritual-ritual, Mas. Tawaf, tapi tawaf telanjang, bersiul-siul, bertiup tepuk tangan, ya. Mereka orang-orang jahiliyah, ya. Biasa, ya, tak kala mereka menyembelih, ya, yaltakhun, mereka yaltakhun al-baita bidima'il budni, mereka sembelih buden itu unta, nanti darahnya kan banyak tuh, nanti darah unta itu dia tempelkan ke dinding-dinding Ka'bah. Tujuannya apa? Supaya Allah terima kurbannya, sembelihannya. Padahal dia nyembelih kadang buat Lata, buat Uzza, buat Manat, buat Hubal, buat berhala. Bahkan dia bagi-bagi, nanti ada ayatnya. Ada 8 jenis hewan pasangan yang kalau begini, ini untuk Allah, ini untuk berhala. Menurut mereka sendiri, versi mereka. Ya. Ada 8 jenis pasangan. Ada kambing, ada
sapi, ada unta, ya. Itu versi mereka sendiri, ya. Maka kata Abdullah bin Abbas, kana ahlul jahiliyati yaltakhunal baita bidima'il budni. Mereka kalau membeli budan unta, mereka lumurkan darahnya ke dinding Ka'bah. Fa aradal muslimuna ayyaf'alu dzalik. Orang Islam pengen ikut kerjakan itu supaya mudah-mudahan terima sama Allah. Paham? Fanazzalat hadhil ayat. Turun ayat ini. Ya, darahnya enggak sampai sama Allah. Dagingnya enggak sampai. Ya sampai niat ikhlasmu ya kepada Allah itu yang sampai. Paham insyaallah? Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakan hai Muhammad, kalau kalian sembunyikan segala sesuatu itu di hati-hati kalian, atau kalian tampakkan sesuatu yang di hati kalian, ya'lamullah, niscaya Allah tahu semuanya. Bayangin, kita mau ngomong apa di hati kita, sembunyikan atau kita publikasikan, dipublish, itu semua Allah tahu. Maksudnya adalah fahwal alimu, dialah Allah zat yang maha alim mengetahui bi khafiyatis suduri, tentang rahasia di dada, wa mashtamalat alaihi minal ikhlasi awiriyai, dan segala sesuatu yang terkandung di dalam dada tersebut, apakah keikhlasan atau riya. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang kita hafal apa? Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Tidakkah kalian takut di hari kubur-kubur apa? Dibongkar. Wa hussila ma fis sudur, dan ditampakkan segala sesuatu yang ada di dada, ya teman-teman. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Bu'thira, dibongkar yang dikubur, hidup lagi jadi kebangkitan. Hussila ma fis sudur, ya, kemudian diperlihatkan yang ada di dada, apakah kebaikan atau keburukan. Makanya Islam luar biasa ya, senantiasa menyuruh mengikutnya untuk apa? Untuk real, baik yang kelihatan maupun yang dalam hati. Karena kalau dalam hati apa namanya? Kemunafikan, bohong. Nabi Muhammad teman-teman itu orang yang paling kelihatan mukanya. Dalam artian kalau dia senang kelihatan mukanya. Kalau nggak suka kelihatan, dia nggak sembunyiin. Kalau kita kan, padahal hatinya gini, hatinya apa, kesel, tapi kita pengen diplomasi, boleh, padahal, keselnya. Nabi Muhammad enggak, SAW. Jadi para sahabat tahu kalau muka Nabi Muhammad seperti potongan bulan purnama, itu dia senang sekali, lagi bahagia. Kalau beliau lagi marah, merah mukanya kelihatan. Jadi nggak bisa disembunyikan kalau kita bahasa sekarang, rekayasa nggak bisa. Beliau Allahu Akbar. Jadi para sahabat tahu persis Nabi marah nih. Nabi lagi senang mukanya seperti bagaikan bulan purnama. Walaupun hari biasa juga beliau mukanya bagaikan malam bulan purnama, ya, sebagai daya tarik bahwa beliau adalah utusan Allah. Nggak ada orang yang punya muka bersinar, ya, bercahaya, ya, bagaikan bulan purnama. Rasulullah SAW, dan sebagian disebutkan para sahabat seperti itu juga muka mereka bercahaya. Jadi sahabat ada yang mukanya bercahaya bagaikan lampu mengeluarkan cahaya, ya, yang mengeluarkan cahaya, ya, bersinar mengeluarkan cahaya dan berjalan, ya. Baik teman-teman, itu yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita baca hadis pertama, ya. Ini hadis yang sangat terkenal dalam dunia hadis. Itu hadis apa? Tentang masalah niat. Hadis innamal a'malu binniyat. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab
ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib bin Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mukminin, kunyanya Abu Hafs, namanya siapa? Umar bin Khattab. Anaknya siapa? Anaknya Nufail. Nufail anak siapa? Abdul Uzza. Abdul Uzza anak siapa? Anaknya Riyah. Riyah anak siapa? Abdullah. Abdullah anak siapa? Qurt. Qurt anak siapa? Razah. Razah anak siapa? Adi. Adi anak siapa? Ka'ab. Ka'ab anak siapa? Lu'ay. Lu'ay anak siapa? Ghalib. Quraisy, orang Quraisy maksudnya. Adawi dari Adawiyah, ya. Adawi, ya. Adnan, ya, dari Adnan, ya. Dari Adnan. Arab Adnan. Nanti kita jelaskan Arab itu, ya, ada beberapa dari garis keturunan, ya. Di antaranya ini dari Adawi dari Adnan, Arab dari Adnan. Adnan itu nama orang, ya. Adnan nama orang. Adnan itu nama orang, ya. Teman-teman bisa baca tentang Sirah Nabawiyah, disebutkan tuh ada beberapa asal usul garis keturunan Arab. Kemudian dapat dari mana? Dari suku Yaman, suku Jurhum. Ismail alaihissalam nikah dengan salah satu suku Jurhum yang singgah di Mekah untuk ambil air Zam-Zam. Maka ibunya yaitu Hajar radhiyallahu anha, ya, beliau mensyaratkan kalau ingin ambil air Zam-Zam, jadi tinggal di sini, membuat komunitas, ya, membuat komunitas. Maka kemudian Ismail anak siapa? Ibrahim. Dari sisi siapa? Hajar. Kalau Sarah di Filistin. Siapa anaknya? Ishak, kemudian Yakub. Jadi Ishak ini sama Ismail beda berapa tahun? Ismail dulu lahir. Makanya ada peristiwa Ismail kehausan, kemudian diberikan oleh Allah, turunkan malaikat Jibril untuk menghentamkan sayapnya atau kakinya ke tanah, kemudian keluarkan Zam-Zam. Paham? Itu kisah asalnya. Karena Ismail kehausan, nggak ada air, bayangin kering, nggak ada air sama sekali, nggak ada pohon-pohon di Mekah itu. Ya, tumbuh besar Ismail entah beberapa tahun, kemudian lahir Ishak di Filistin. Paham insyaallah? Nah, tak kala sudah besar, kadang Nabi Ibrahim datang ke Mekah, kangen sama istri anaknya, wajar dong kangen sama istri anaknya. Ya. Nah, Nabi Ibrahim, Ismail alaihissalam tumbuh besar kemudian menikah dengan salah satu bangsa Arab keturunan Yaman dari suku Jurhum. Itu asal muasalnya juga. Ada dari Bani Qattan. Nah, ini diantar juga Bani Adnan, suku Adnan. Nanti bisa dicek lagi kembali, ya. Cek lagi di kitab, ada di sini enggak? Kitab Rahil Makhtum, kitab sejarah sirah Nabi Muhammad SAW, ya. Ar-Rahiqul Makhtum oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri yang menangkan juara 1 dalam perlombaan nulis sejarah Nabi Muhammad dibuat oleh kerajaan Saudi Arabia, ya, berapa belas tahun yang lalu, ya. Ada terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Baik, ya. Kemudian teman-teman, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini setinggi-tinggi hadis, teman-teman. Hadis yang paling tinggi tak kalah sahabat mengatakan, aku mendengar, aku melihat Rasulullah bersabda kepadaku. Paham? Ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yaqul, bersabda, innamal a'malu ya. Segala amal itu tergantung dengan niat-niatnya. Pas enggak dengan bab yang diberikan Imam Nawawi? Pas tidak? Pas. Antum kerja niatnya mau apa? Kita belajar itu mau apa? Kita ngajar itu mau apa? Semua niatnya. Itu apa niatnya? Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu atau seorang tersebut akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Wa innama likulli imri'in, dan setiap orang akan mendapatkan manawa, apa yang telah diniatkan. Berat nggak nih? Berat sekali. Ya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah, di jalan Allah, menuju Allah dan menuju Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya diterima sama Allah. Paham enggak? Kan banyak sekarang kan hijrah gitu, ya.
Karena siapa hijrahnya? Apakah karena Allah? Kalau karena Allah, terima hijrahnya. Tapi kamu kenapa hijrah? Aku takut karena kalau nggak aku pindah ke Islam nanti aku takut kalau aku nggak pindah. Ah, ini. Awi imra'a wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tetapi kalau dia hijrahnya karena dunia, misalnya apa? Dia tinggal di tempat A. Kamu mau kemana? Aku mau pindah ke B. Kenapa? Di B enak cari uangnya. Di B itu bla bla bla. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awi imra'atin yankihuha, atau dia hijrahnya karena cewek cantik, perempuan yang mau dinikahi. Mas, kenapa masuk Islam? Oh, karena aku pengen nikahi perempuan itu. Kenapa jadi orang soleh? Karena bapaknya syaratkan kalau nikah anaknya harus jadi soleh. Kenapa kamu jadi orang benar? Karena aku pengen nikahi perempuan itu jadi orang benar. Kenapa kamu pindah tempat? Karena. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya akan kembali kepada niat dia hijrah untuk apa? Alias apa? Tidak terima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata para ulama ya atau yang menulis kitab ini atau memberikan catatan dalam hadis yang mulia ini? Hadza hadisun azimun jalilul qadri katsirul faidati. Ini hadis yang sangat agung, sangat mulia kadarnya, banyak faidahnya. Qala Abdurrahman bin Mahdi rahimallahu taala, berkata Abdurrahman bin Mahdi rahimallahu taala, yang bagi, perhatikan, selayaknya likulli man sannafa kitaban, bagi orang yang hendak membuat kitab dalam Islam atau di luar Islam, atau kitab di luar Islam, atau kitab-kitab sains, teknologi segala macamnya, an yabtadiya fihi bihadzal hadis. Hendaklah dia menulis hadis ini pertama kali dalam kitabnya. Mas mau bikin apa nih? Ingat hadis ini. Bikin konten. Ingat hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Ya. Harus ingat hadis ini. Tanbihan, sebagai bentuk peringatan di talibin ala tashihi niyat, untuk bagi setiap para pelajar untuk tashih memperbaiki niatnya. Ya, berat Mas. Nah, mudah itu Mas. Berat. Ya. Qala Syafi'i rahimahullah taala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, yadkhulu fi sab'ina baba minal ilmi. Hadis ini masuk ke 70 pintu dari pintu ilmu. Sab'ina baban, 70 pintu dari ilmu. Pintu ilmu apa saja masuk hadis ini pertama kali. Allahu Akbar. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam Bukhari berkata, babu ma jaa anal a'mala binniyati wal hisbati. Ini dia yang saya maksudkan. Walikulli imri'in ma nawa fadakhala fihi al-imanu wal wudu'u was salatu waz zakatu wal hajju was saumu wal ahkamu. Imam Bukhari berkata, bab seseorang yang datang, ya, majaa, perkara yang datang dari hadis yang menunjukkan bahwa al-a'mal, amal itu sesuai dengan niat, wal hisbah. Ini sebagai kata tambahkan. Hisbah apa? Mengharapkan ganjaran. Ikhlas, niat, dan hisbah mengharapkan ganjaran. Liwalikulli imri'in ma nawa, dan setiap bagi seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Fadakhala fihi, masuk dalam hadis ini apa? Al-iman, tentang masalah keimanan. Kamu imannya benar ya kan Allah? Aku beriman. Akan kita bahas, pernah dulu kita bahas, orang munafik mengatakan apa? Amanna wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di awal Al-Baqarah, orang munafik mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah katakan enggak, dia bukan orang beriman. Karena apa? Dia tidak apa? Tidak ikhlas, alias tidak benar ucapan itu, tidak sesuai dengan hatinya. Masuk ke Imam Bukhari tentang wudu. Wudunya ikhlas karena Allah. Tentang salat, salatnya ikhlas karena Allah. Allah katakan apa? Dalam surah yang kita hafal, fasalli li rabbika wan fasalli, maka salatlah buat siapa? Li rabbika, untuk karena Allah Tuhanmu. Wa zakah, kita zakat mau apa? Tujuannya. Wal hajj, apalagi haji.
yang pahalanya besar sekali, diampunkan dosa-dosanya, baikkan lahir dari ibunya. Wasaum, puasa karena siapa? Wal ahkamu, dan semua hukum-hukum dalam Islam masuk ke bab ini. Makanya betul kata Syafi'i, dia masuk ke dalam sab'ina baba min ilmi, 70 pintu dalam ilmu. Ya, pintu apa saja? Semoga Allah Subhanahu wa taala nantiasa memberikan keikhlasan kepada kita. Ya. Ikhlas ini teman-teman, ikhlasnya berat, ya. Ikhlasnya berat, ya. Nanti kita akan bawakan insyaallah perkataan ulama yang lain, ya. Terakhir yang mungkin ada kita bacakan, ini penting perkataan ulama ya, sedikit lagi. Apa kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani? Man nawa, tahu Al-Hafidz siapa? Al-Hafidz imam dunia yang hidup di abad ke-7, masih abad 8 Hijriah. Hah? Iya. Ibnu Hajar terkenal namanya. Banyak soal dengan Ibnu Hajar. Beliau mensyarah kitab Sahih Bukhari Fathul Bari. Beliau punya kitab Bulughul Maram, kitab hadis. Dan banyak sekali karyanya. Dikatakan qadi qudot, hakimnya para hakim. Ya, Allahu Akbar. Dia mensyarah kitab Sahih Bukhari selama 25 tahun. Dan kitab-kitab yang lain itu banyak. Beliau mengatakan tentang hadis ini apa? Manawa bihijratihi, siapa yang niat dengan hijrahnya mufaraqata daril kufri, untuk meninggalkan negeri kekufuran. Teman-teman, hijrah itu banyak ya makna hijrah. Pindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Paham? Kalau kita nggak sanggup menghidupkan Islam di negeri kafir tersebut, paham? Kalau diintimidasi, ditekan, kita hijrah. Tapi kalau kita bisa hidup di situ, dakwakan Islam, bagus. Kedua, pindah dari tempat buruk ke tempat yang soleh. Tempat lingkungan kita maksiat, khamar, judi, zina, mabok, narkoba, hancur-hancuran. Pindah ke negeri yang tempat yang soleh, yang taat, paham? Atau berpindah dari amal yang jelek, amal maksiat, ke amal yang taat. Atau maknanya adalah menghajar, apa itu? Mengisolasi orang, alias mendiamkan orang tersebut. Nah, ini tugasnya atau bagian para ulama ahli ilmu. Apakah dia kalau didiamkan akan berhasil, dia akan sadar, atau semakin menjadi? Ya, nanti ada kisah tersendiri. Ka'ab bin Malik dihajar selama 50 malam oleh Rasulullah SAW dan 2 sahabatnya, yaitu Murarah ibn Hilal dan Umayyah, ya, Hilal bin Umayyah dan Murarah ibn siapa itu? Bentar, saya lupa. 3 sahabat yang telat dalam perang Tabuk, ya. 3 sahabat yang telat dalam perang Tabuk, sehingga Rasulullah tidak mengajak mereka seluruh penduduk Madinah untuk bicara sama mereka, ya. Bentar, saya lupa namanya. Di sini Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, ya, ayat 118, ya, ayat 118. Dia Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'. Murarah bin Rabi'. Ini selama 50 malam Nabi larang sahabat orang Islam yang ada di Madinah ngajak ngobrol karena mereka terlambat perang Tabuk. Perang terakhir Rasulullah di tahun ke-9 Hijriah. Selama 50 malam sampai Allah turunkan ayat ini, Allah terima tobat mereka. Allahu Akbar. Bayangkan, salam pun gak dijawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Datang dia kabur. Nah, pokoknya diisolasi. Ini namanya makna, di antara makna hajar, ya, paham ya? Kata beliau, orang yang hijrahnya meninggalkan negeri kekafiran atau tazawuja imro'ah, atau dalam rangka untuk menikahi seorang wanita ma'an bersamaan, fala takunu qabihatan wala ghaira sahihatin, maka hijrahnya tidak dianggap hijrah yang buruk atau tidak sahihah, bal hiya naqisatun, bahkan dia hijrah yang kurang, binisbati ila makanat hijratuhu, dinisbahkan kepada hijrah dia khalisatan, yang sifatnya hijrahnya murni karena Allah Subhanahu wa taala.
Jadi gini, ada orang hijrah dalam rangka untuk meninggalkan negeri kafir. Tapi bersama dia pengen nikah juga sebenarnya. Paham nggak? Asal sudah benar lurus. Tapi nempel, nyerempet. Nah, sekarang dia nikah. Meninggalkan negeri kafir, pengen sekarang nikah nih. Tapi memang dia niat dia itu memang udah meninggalkan negeri kafir. Tapi bernempel dengan apa? Pengen nikahin perempuan negeri muslim misalnya. Nah ini hijrah kata beliau yang naqisah. Seharusnya apa? Yang murni, nggak ada unsur apa-apa. Paham? Maka Nabi katakan apa tadi? Aman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'atin yankihuha. Atau perempuan yang mau dinikahi. Bergabung, menyangkut. Nah ini hijrah yang naqisah. Sebaiknya apa? Seorang hijrah itu udah pure, murni. Ada unsur apa-apa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala nantiasa menganugerahkan ikhlas kepada kita semua. Allahumma amin. Habis ini teman-teman, ada pertanyaan silakan. Ada soal tentang ikhlas ini? Ada pertanyaan? Paham insyaallah? Oh, silakan. Saya menanya, kalau kita tuh soal itu baru niat aja tuh udah dicatat atau sebaliknya misalnya kita kan niatnya untuk kebaikan itu udah dicatat atau belum, tapi kalau misalnya sebaliknya kita niat untuk melakukan maksiat itu niatnya juga dicatat atau pas sudah perilakunya baru dicatat? Bagus, soal yang bagus. Masuk bab ini. Sebenarnya ada di hadis arba'in, ya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam hadis yang sahih, ya. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih dibawakan oleh Imam An-Nawawi di kitab Arba'in Nawawiyah. Seharusnya kita ke Arba'in dulu, karena kita lupa. Mulai ke Ridho Shalihin. Sebenarnya ada dulu Arba'in dulu, 42 hadis. Karya beliau juga. Ya, itu hadis-hadis pilihan bagus sekali. Dengarkan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, ya, dan Muslim juga, Innallaha katabal hasanati wassayiati. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Maksudnya apa? Setiap orang melakukan kebaikan pasti dicatat. Setiap orang mengerjakan kejahatan pasti dicatat. Buat apa? Ya, pertanggungjawabannya nanti dari kiamat. Kalau nggak catat, beruntung orang-orang yang maksiat. Kalau nggak catat, ya kesian orang-orang yang udah capek-capek beramal soleh nggak dicatat. Ya, itu nggak mungkin. Summa bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan hal tersebut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa saja yang sudah bertekad bulat, perhatikan nih kalimat hamma ini full. Berapa? 100%. Enggak cuma 1,5%, 2%. Enggak. Keinginan dia full 100%. Untuk apa? Untuk mengerjakan kebaikan. Aku pengen sekali bantu orang susah. Kalau aku kaya. Tapi nggak ada uang. Bagaimana bantu? Aku pengen sekali menghajikan orang tua aku haji. Tapi nggak punya uang. Kalau ada, aku akan hajikan orang tua aku haji. Tapi nggak punya uang. Paham? Nggak punya duit, nggak punya uang. Terhalangi karena apa? Nggak punya uang. Tapi dia bertekad berbulat. Nah, ulama seperti itu niatnya. Niatkan kita niat yang baik-baik. Tapi sungguh-sungguh betul ada keinginan untuk itu. Dia nggak kerjakan. Apa kata Allah melalui lisan Rasulullah SAW? Katabahallah. Rasulullah SAW bersabda, Katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Tuh. Tetap Allah akan catat sebagai kebaikan yang sempurna. Alias apa? Seolah-olah bagaikan dia telah mengamalkan amal tersebut. Allahu Akbar. Fa'in huwa hamma biha fa'amilaha. Ternyata dia punya uang, dia betul-betul tunaikan, dia punya rezeki, dia berangkat orang tua, atau niat yang dia kuatkan yang dia amalkan bisa. Katabahallahu lahu indahu asra hasanatin. Allah catat 10 kebaikan. Ila sampai 700 di'fin, 700 kali lipat. Ila ad'afin katsiratin, sampai berlipat-lipat nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Amalan puasa. Allah yang harus memberikan balasan. Apalagi amalan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhu bighairi hisabin.
Innama yuwaffas sabiruna ajruhu bighairi hisabin. Innama yuwaffas sabiruna ajrahu bighairi hisabin. Sesungguhnya orang yang sabar ganjarannya bighairi hisab, tanpa lagi ada hitungan nominalnya saking banyaknya. Oleh karena itu sabar ada batasnya enggak? Ada enggak batas sabar? Demikian pahalanya tanpa batas. Demikian puasa. Oleh karena apa? Wa ana ajzibi as-saumuli, puasa untukku, wa ana ajzibi, aku akan memberikan balasan puasa tersebut. Ya. Lihat tuh teman-teman. Wa man hamma bisayyi'atin, siapa yang tekad bulat 100% untuk bermaksiat, falam ya'malha, ya gagal. Karena apa? Bukan karena dia nggak ada kesempatan, bukan karena ada security lewat dia nggak mencuri atau yang lainnya ada CCTV, bukan karena kesempatan, bukan, karena takut sama Allah. Contohnya apa? Pernah nggak kita kisahkan 3 orang, tidak ada hadisnya, 3 orang yang masuk terperangkap dalam gua ada batu besar. Siapa di antaranya? Laki-laki yang sudah di atas paha perempuan, selangkangan perempuan, tinggal dia zina sama dia. Kemudian perempuan itu mengatakan, ittaqillah, takutlah sama Allah. Jangan kau pecahkan cincin keperawanan kecuali dengan haknya menikah. Langsung dia berpaling, takut sama Allah. Aku tinggalkan uang ratusan dinar, mata uang emas, karena engkau ya Allah. Maka bergeser batu itu. Nah, orang yang sudah bertekad kayak tadi, pengen zina, nggak jadi, takut sama Allah. Atau pengen maksiat, takut sama Allah, dia tinggalkan. Apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Allah catat kebaikan yang sempurna. Padahal asalnya pengen lihat apa? Jahat. Fa'in huwa hamma biha. Nah, bagaimana kalau dia sudah tekad bulat? Fa'amilaha, dia kerjakan. Katabahallahu lahu sayyi'atan wahidatan. Allah hanya cuma catat di sisinya 1 kejahatan. Selama kejahatan ini yang dia kerjakan tidak diajarkan sama orang. Paham? Kalau diajarkan sama orang kejahatan itu, maka menjadi apa? Amal jariah jahat yang ada amalia yang baik yang mengalir, ada ya. Demikian juga ada amal jariah yang jahat, maksiat, dosa yang mengalir kalau diajarkan. Nih, mau saya ajarkan nggak? Cara mencuri, cara ngebobol, cara maksiat semuanya. Dia makan sama dia. Dan dia nggak bertobat orang tersebut yang mengajarkannya. Dia nggak beritokat sama para peserta didik yang diajarkan masih itu. Mati dia, na'udzubillah. Dia masuk kepada dosa jariah yang Nabi SAW telah bersabda, wa man sanna ya bisayyi'atin, siapa yang menunjukkan sunnatan sayyi'atan, sunnah yang jelek, maksudnya apa? Cara jalan yang buruk, yang maksiat, kemudian diamalkan sama orang-orang pengikutnya, maka bagi dia dosa dan dosa para pengikutnya, tidak dikurangi sedikit pun. Jadi, nauzubillah min dzalik. Itu Mas ya jawabannya ya. Jadi berarti apa? Kita semangat untuk melakukan kebaikan walaupun belum bisa kita kerjakan, tapi tetap dapat pahala kebaikan tersebut. Antum pengen cita-cita apa? Cita-citakan yang baik. Cita-citakan yang baik, aku mau ini ya Allah. Tapi cita-cita tersebut benar-benar sungguhan, enggak 50-50, tidak sedikit tapi powerful, penuh. Pengen seperti Allah. Maka Allah akan catat kebaikan yang sempurna di sisinya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.